What's up gamers, it's me Anabai, dan saya membuat konten untuk semua game yang saya mainkan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga follow untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video baru. Oke, lanjut. Nah, dalam video kali ini yang mau saya bahas adalah bagaimana cara meningkatkan power kita secara lebih optimal. Tentunya optimal di sini subjektif pendapat saya. Kalau kalian juga punya pendapat, silahkan komentar di kolom di bawah ya. Oke, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Jadi yang pertama adalah skill point. Di sini skill point cukup mudah. Kita hanya perlu menaikkan level karakter kita, maka kita akan mendapatkan skill point. Satu level sama dengan satu skill point ya. Dan skill point ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill level sehingga efek dari skill tersebut menjadi lebih kuat. Cara lain untuk mendapatkan skill point adalah dengan skill redeem. Di sini kita bisa ke bagian skill menu, lalu kita klik redeem, dan di sini kita bisa melihat kebutuhan XP untuk mendapatkan satu skill point. XP yang digunakan itu adalah XP yang kita terima dari daily yang kita gunakan untuk level up. Jadi saran saya adalah kalian menggunakan skill redeem setelah kalian menaikkan level sampai maksimal. Dan untuk tahu level maksimal dari server di hari tersebut, kalian tinggal masuk ke bagian menu stats dan di kiri bawah ada namanya world level. Di sini kalian bisa lihat levelnya sekarang 46. Jadi max level dari server hari ini adalah 46. Alasannya kenapa skill redeem ini kita lakukan setelah max level adalah karena di max level itu biasanya suka terbuka event-event baru atau daily baru ya. Jadi kalau kita melakukan skill redeem lebih dahulu dan akhirnya pada hari tersebut kita tidak bisa mencapai max level, kita akan kelewatan event-event atau daily tersebut. Jadi sayang juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini yang mau saya bahas adalah gear. Nah, gear ini juga cukup gampang. Kalian tinggal melakukan yang namanya gear realm. Di sini gear realm bisa memberikan equip warna merah. Jadi usahakan selalu melakukan gear realm yang tingkat kesusahannya yang paling tinggi. Alasannya supaya drop rate-nya itu lebih tinggi ya. Nah, kalau di akhir chance kalian tetap kalian tidak dapat gear merah, nggak usah khawatir, kalian tetap bisa membelinya di market. Dan saran saya untuk gear ini, kalau kalian free player, sebaiknya kalian menghemat gold leaf kalian dengan cara seperti ini. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan gear warna merah, contohnya di level 32 seperti punya saya, di sini kalian bisa lihat ini gear armor level 32. Upgrade berikutnya untuk menghemat uang atau gold leaf adalah kita upgrade di level 52 untuk merah berikutnya. Alasannya adalah karena gear warna merah itu biasanya lebih tinggi tingkatannya daripada kuning di tier berikutnya. Jadi contohnya di sini ada gear level 32 warna merah, dan kalau kita bandingkan dengan gear level 42 warna kuning, itu statusnya lebih rendah yang level 42. Kalau kita upgrade ke 42 merah, boleh saja, tapi kalau ngomong worth it apa tidak, menurut saya lebih baik disimpan untuk yang gear level 52. Nah, jadi kalau kalian mau mengikuti saran saya yang pertama, ada saran lagi yang bisa saya berikan yang berhubungan dengan saran pertama tadi ya, yaitu kalau kalian membeli senjata atau offhand, necklace, dan shoes, kalau bisa belinya di level yang angkanya adalah angka ganjil, contohnya 30, 50, 70. Kalau untuk yang armor dan helm di angka genap yaitu 40, 60, dan 80. Alasannya adalah karena untuk offhand itu kita akan mendapatkan atribut tambahan di level 50, untuk main hand di level 70, sedangkan untuk necklace dan shoes juga di level 70. Kalau untuk yang armor dan helm itu di level 60 kita bisa mendapatkan atribut set. Dan kalau kalian khawatir tidak bisa mendapatkan full set karena beda level armornya, kalian tidak perlu khawatir karena setnya itu namanya sama ya di level 60 sama 70, jadi kalian bisa mengkombinasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, dan yang ini juga masih berhubungan dengan gear, yaitu enhance. Jadi enhancement ini sebetulnya cukup gampang, kalian tinggal upgrade gear seperti biasa menggunakan bahan seperti azure crystal dan purple crystal. Nah, itu kalian bisa dapatkan di credit store, dan kalian bisa lihat di video saya tentang fitur gear untuk melihat lebih jelasnya dari mana barang-barang tersebut bisa dibeli. Nah, untuk upgrade gear sebetulnya nggak banyak ya saran dari saya. Yang paling penting itu adalah menaikkan level secara rata supaya pemakaian dari azure crystal maupun purple crystal ini tidak terlalu signifikan. Dan juga kalau bisa kalian memenuhi requirement untuk mendapatkan enhancement target. Jadi kalau kalian lihat di sini ada namanya all gear enhancement, ini level 60 per 72 ya. Jadi targetnya adalah memenuhi ini, dan juga total perfection 168 per 220 agar bisa membuka buff tambahan, dan juga ada efek-efek vanity ya. Jadi cukup menarik untuk dilakukan. Yang berikutnya yang kita bahas nomor 4 adalah pet. Nah, pet ini juga cukup gampang, kalian hanya tinggal mencari pet dan mengequipkan. Untuk major array, saran dari saya itu adalah pakailah pet yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi bukan pet yang tertinggi ya bintangnya. Walaupun memang memberikan bonus yang lebih tinggi, tetapi skill dari pet ini jauh lebih berguna untuk pemakaian PvE maupun PvP. Jadi jangan terpatok dengan pet yang bintangnya lebih tinggi sebagai major array, karena itu bisa mengganggu build kalian ya. Nah, untuk support array, usahakan status fitnya pet kalian itu mencapai threshold ya.
ya. Jadi contohnya seperti ini, monolith saya, fitnya sudah saya naikkan sampai 1500 sehingga mendapatkan tambahan slot atribut plus 9%. Untuk yang little white ini dia strength-nya sudah sampai di 1800 sehingga saya sudah membuka slot atribut 12%. Jadi ini bisa membantu meningkatkan status dari karakter kalian juga. Nah, untuk yang level, saran saya sama seperti yang di video saya tentang fitur pet ya. Jadi kalau bisa levelnya disamakan karena support level itu mengikuti level terendah dari pet di major array ya. Kalau saya pribadi meratakannya itu di setiap 10 level. Jadi contohnya kalau kalian lihat di sini 78, nanti begitu 80 baru yang armor bear saya naikkan ke 80. Untuk yang di status juga sama ya. Kalian melakukan upgrade stats di satu pet dulu, begitu petnya full dan bisa breakthrough, kalian pindah ke pet yang satunya. Yang terakhir ini adalah emblem. Seperti di video saya tentang fitur pet, usahakan pet kalian itu sama-sama di level 40 supaya bisa membuka slot untuk emblem ya. Nah, untuk emblemnya itu cara mendapatkannya adalah dengan membuka devil box di guild. Jadi kalian tinggal ke guild base, kalau misalnya ada orang-orang yang membuka devil box, kalian bantu membunuh dan bisa mendapatkan emblem tersebut. Oke, sekarang kita bahas yang kelima yaitu runes. Di runes ini cukup baru ya, kita belum bisa banyak mendapatkan runes. Jadi sementara yang ada itu variasinya menurut saya belum terlalu banyak. Kalau bisa kalian jangan pakai yang warna biru ya. Dan kalau bisa statusnya itu dia membantu karakter build kalian. Jadi contohnya di saya sebagai tank, saya membutuhkan pengurangan damage, maka saya menggunakan Mina ini. Untuk status-status lainnya, contohnya seperti damage reflect. Sebagai karakter guardian nanti, status ini akan berguna buat kalian ya. Sepertinya cuman itu aja ya tentang runes. Kita bisa lanjut ke yang keenam ya. Yang keenam adalah mount, kostum, dan juga starfruit. Nah, untuk starfruit ini cukup gampang, kalian tinggal melakukan quest dan juga melakukan namanya hero quest. Di situ kalian bisa melawan NPC dan kalau kalian menang kalian akan mendapatkan reward. Salah satunya adalah starfruit. Nah, starfruit ini kalau digunakan dia akan meningkatkan atribut karakter secara permanen. Jadi contohnya STR dan sebagainya ya. Nah, untuk yang mount, kalau kalian free player sebaiknya di skip aja. Ada satu sih mount yang bisa kalian dapatkan namanya Wave Rider, itu ada di bagian kindness ya. Jadi kalian tinggal ke commerce guild, ke credit, dan ke kindness, kalian bisa melihat ada mount namanya Wave Rider. Ini dia seharga 10.000 kindness. Jadi jangan lupa untuk melakukan kindness, ini memberikan BR ya. Nah, untuk mount yang lain itu berbayar dan cukup mahal. Contohnya seperti yang di event ini, harganya 1.500.000 ya ini kalau nggak salah. Jadi sebagai free player atau player yang nggak mau mengeluarkan uang banyak, kayaknya ya sudah kita pasrah aja. Nah, untuk yang terakhir adalah kostum. Di sini kostum sebagai free player kita masih bisa mendapatkannya ya kalau kita beruntung. Dan kalau kita sangat beruntung, kita bisa bersaing sama pemain yang berbayar ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian stats menu ini, kalian bisa melihat outfit. Dan setiap hari kalian bisa satu kali free gacha. Dimana kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan kostum. Saya tidak mau menaikkan harapan kalian, tapi rate-nya itu sangat rendah. Cuman gacha yang hari ini saya cukup beruntung untuk mendapatkan Nebula ya. Jadi kalau kalian lihat saya mendapatkan kostum ini secara free. Jadi benar-benar dari free gacanya. Dan untuk power yang dinaikkan, kita bisa melihatnya di bagian charm ini. Kita bisa klik tombol ini dan kita bisa melihat status tambahan yang diberikan. Tidak terlalu banyak, tapi cukup membantu lah. Sepertinya itu saja informasi yang bisa saya berikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!